Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem. Perkenalkan, nama saya Hendra Yano dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Di presentasi saya ini, saya akan menjelaskan apa yang telah saya buat, yaitu berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Penjualan Berbasis Web E-commerce Heiho Distro Jakarta Barat. Latar belakang dari sistem ini yaitu Heiho Distro merupakan sebuah toko yang menjual aneka fashion secara lengkap dengan gaya up-to-date. Distro ini masih menggunakan sistem pelayanan kasir yang cukup sederhana, dengan hanya mencatat pada sebuah buku layanan kepada pelanggan menjadi kurang maksimal. Perhitungan hasil transaksi yang hanya mengandalkan sebuah kalkulator dan tanpa dukungan sebuah komputer maupun laptop. Maka dari itu, pentingnya sebuah sistem di mana era saat ini serba teknologi yang semakin pesat dibuat sistem baik untuk mempermudah dalam pelayanan, terutama bertujuan nilai kepuasan dan kepercayaan customer dengan barang atau jasa yang akan dijual. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama ada sistem sebelumnya masih konvensional. Yang kedua, sistem kerja kasir yang cukup rumit, membuat pekerjaan kurang efisien. Yang ketiga, pencarian data barang cukup lama karena hanya mengandalkan pendataan dari buku besar. Yang keempat, bagaimana merancang sistem informasi penjualan dan pendataan stok barang pada Heiho Distro. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah di sini yaitu objek penelitian adalah sebuah sistem kerja kasir dalam menangani transaksi penjualan pada Heiho Distro. Yang kedua, sistem mencakup transaksi penjualan serta pendataan stok barang. Yang ketiga, perancangan sistem dimaksud untuk menganalisis sistem sebelumnya sehingga dapat dikembangkan kemudian hari. Yang keempat, ada sistem ini dirancang dengan berbasis web. Tujuan dibuatnya sistem ini yaitu menghasilkan kinerja yang efektif dan bagus bagi penjual maupun pembeli. Yang kedua ada menghasilkan rancangan sistem informasi penjualan dan pendataan stok barang pada Heiho Distro Jakarta Barat. Jadi dengan dibuatnya sistem berbasis web, tidak perlu penambahan SDM atau penambahan karyawan. Cukup cek data karena sistem yang bekerja yang tersimpan di sistem stok. Peluang dibuatnya e-commerce ini yaitu untuk menambah pelanggan, memperluas area pemasaran produk, meningkatkan merek brand, meningkatkan pendapatan dalam toko. Kemudahan dalam pembayaran, tidak perlu menggunakan uang tunai, melainkan pembayaran transfer via ATM atau bisa di supermarket. Di sini terdapat analisis kebutuhan. Yang pertama ada analisis sistem berjalan. Menganalisis permasalahan yang sedang berjalan pada saat ini yang ada pada proses kegiatan penjualan dan dalam mempromosikan produk. Dari hasil analisis sistem berjalan yang ditemukan, beberapa permasalahan yang salah satunya adalah dalam melakukan promosi dan penjualan, pemilik toko hanya menggunakan media konvensional. Yang kedua ada analisis kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional dari sistem yang akan dibuat yaitu sistem harus dapat memberikan informasi, kebutuhan dari sistem harus dapat menampilkan produk-produk, sistem harus dapat menangani proses pemesanan produk dengan mudah. Selain terdapat beberapa keuntungan, terdapat juga kelemahan yang dibuat dari e-commerce ini yaitu hukum yang belum secara jelas mengatur tentang e-commerce dan perdagangan digital. Yang kedua, ada masih terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal infrastruktur, teknologi, dan transportasi. Yang ketiga, kepercayaan konsumen khususnya terhadap pengguna teknologi e-commerce di Indonesia. Selanjutnya ada penjelasan mengenai diagram dari sistem. Yang pertama, ada diagram konteks. Di dalam diagram konteks ini, admin akan melakukan transaksi yang telah diterima dari pelanggan, maka data tersebut akan diolah oleh sistem. Lalu sistem akan memberikan laporan kepada admin. Selanjutnya ada diagram level 1. Di dalam diagram ini dijelaskan, admin melakukan beberapa kegiatan, yaitu mendisplay produk dan memilah produk. Dalam display produk baru, maka produk yang sudah dibeli oleh customer akan dimasukkan ke data transaksi pembelian. Lalu, dari diagram konteks sebelumnya, maka transaksi yang telah terjadi direkap datanya, lalu dimasukkan ke data transaksi penjualan.
Setelah itu admin akan memilah kategori produk yang akan dikirim, lalu sistem akan mengecek di dalam data stok barang. Lalu selanjutnya ada diagram level 2. Di dalam diagram ini, apabila ada terjadinya pengeluaran barang atau pemasukan kembali barang, maka akan ada terjadinya update stok barang dalam transaksi. Setelah itu, admin akan melakukan penjualan serta melakukan rekap transaksi penjualan maupun pembelian di data transaksi. Di dalam level 3 ini, semua proses transaksi maupun stok barang akan ada terjadinya penambahan dan pengurangan barang. Maka barang akan terupdate di dalam data transaksi yang nantinya sistem akan memberikan laporan ke admin. Jadi kesimpulan dari analisis sistem ini yaitu ada memanfaatkan internet sebagai media pemasaran. Dengan adanya website e-commerce, yang memanfaatkan internet sebagai media pemasaran dapat memudahkan pemilik toko untuk memberikan pelayanan terhadap konsumen secara optimal dan memberikan informasi 24 jam serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, dapat meningkatkan penghasilan. Website yang telah dirancang dapat meningkatkan penghasilan usaha dagang. Hal ini karena penghasilan tidak lagi bersumber dari toko saja, tapi juga melalui pemasaran online yang banyak konsumennya yang bisa dilihat di mana saja. Yang ketiga ada keamanan sistem transaksi. Keamanan ini bisa menjadi kepercayaan bagi customer sendiri untuk melakukan transaksi karena tidak ada pihak lain selain antara penjual maupun customer. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.